Casey Stoner bocorkan ke media, Ducati pilih Marc Marquez untuk pimpin pengembangan Desmos Medici GP26 hingga GP27. Nama Casey Stoner selalu punya tempat spesial dalam sejarah Ducati. Juara dunia MotoGP 2007 itu bukan hanya membawa Desmos Medici ke puncak kejayaan, tetapi juga menjadi simbol keberanian dan gaya balap agresif khas Ducati yang melegenda. 2 dekade telah berlalu sejak hari-hari heroik itu. Namun aroma mesin Desmos Medici dan dengung mesin V4 yang menggema di ruangan uji coba seolah membangkitkan kenangan lama. Di ruang yang sama itulah, Stoner berbincang dengan para insinyur Ducati, dan seperti yang ia bocorkan belakangan, pembicaraan itu bukan sekadar nostalgia, melainkan tentang masa depan, pengembangan Desmos Medici GP26 serta GP27. Dan di tengah semua nama besar yang berputar di garasi Ducati, pabrikan tersebut telah memilih Marc Marquez sebagai tokoh sentral. Menurut Stoner, Marquez kini dipercaya memimpin arah pengembangan motor untuk musim depan. Pernyataan ini dianggap sangat penting, mengingat Stoner dikenal sebagai sosok yang belak-belakan, jujur, dan tidak pernah berbicara hanya untuk menyenangkan pihak manapun, sehingga klaimnya mengisyaratkan sebuah keputusan besar di internal Ducati. Bagi Stoner, kehadiran Marquez di Ducati bukan sekadar transfer pembalap sensasional. Ia menyebutnya sebagai momen pergeseran kekuasaan dalam filosofi Ducati. Setelah sekian lama motor Desmos Medici dikembangkan dengan karakter dan gaya Pecco Bagnaia, Ducati kini menemukan sosok yang berbeda, seorang penakluk batas, bernama Marc Marquez. Di tahun debutnya bersama pabrikan merah, Marquez sudah menunjukkan segalanya. Agresivitas khas Hondanya dulu kini berpadu dengan kestabilan dan kekuatan mesin Ducati. Hasilnya, gelar juara dunia yang dikunci 5 seri sebelum musim berakhir. Dalam percakapan pribadinya dengan petinggi Ducati, Stoner mengaku bisa merasakan antusiasme yang sama seperti ketika dirinya dulu membantu mengembangkan GP7, motor yang membawanya meraih gelar pertama Ducati pada 2007. Saya bisa melihat semangat itu lagi di mata para insinyur mereka, kata Stoner. Tapi kali ini, ada satu perbedaan besar. Mereka memiliki pembalap seperti Marc, seorang jenius yang memahami motor bukan hanya dengan tubuhnya, tapi juga dengan pikirannya. Stoner menilai Marquez sebagai satu dari sedikit pembalap di dunia yang mampu mendengar bahasa mesin. Ia mampu membaca getaran, mengenali titik lemah traksi belakang, hingga memahami bagaimana motor bereaksi di tengah tikungan cepat. Hal-hal yang bahkan banyak pembalap papan atas gagal rasakan secara intuitif. Marc bisa menempatkan dirinya di tempat motor ingin ia berada. Ia tidak melawan motor, ia menuntunnya, ujar Stoner. Pengakuan itu membuat banyak penggemar MotoGP berdebat. Tak sedikit yang menganggap Stoner sedang membuka babak baru dalam rivalitas internal Ducati antara Marquez yang sedang menanjak dan Pecco Bagnaia yang tengah terpuruk. Sejak awal musim 2025, performa Bagnaia memang menurun drastis. Ia sering kesulitan menyesuaikan diri dengan karakter Desmos Medici GP25, terutama di bagian depan motor yang dianggap terlalu kaku dan tidak memberikan sensasi pengereman seperti yang ia sukai. Bagi seorang pembalap yang mengandalkan feeling halus di tikungan masuk, itu adalah neraka kecil yang menelan kepercayaan diri sedikit demi sedikit. Pecco mencoba berbagai setup, menukar beberapa komponen dari versi lama GP24, bahkan bekerja dengan insinyur lamanya dari musim kejuaraan sebelumnya. Namun hasilnya tetap jauh dari ekspektasi. Podium menjadi langka, sementara Marquez nyaris tak tersentuh. Di setiap sesi latihan, catatan waktunya konsisten di barisan depan, sprint race hampir selalu miliknya, dan di balapan utama ia berlari seperti predator yang tahu kapan harus menyerang. Stoner mengamati semua itu dari jauh. Ia tahu bagaimana rasanya menjadi pembalap pertama yang benar-benar menjinakkan Desmos Medici, dan juga tahu bagaimana motor Ducati bisa menjadi musuh paling menakutkan ketika tak sesuai dengan gaya pembalap. Saya memahami posisi Pecco, ucapnya pelan. Kadang motor yang sama bisa menjadi sahabat bagi satu orang dan musuh bagi yang lain. Ducati kini lebih cocok dengan gaya liar dan intuitif seperti Marc. Motor itu ingin dipaksa, bukan dirayu. Pernyataan itu terdengar seperti refleksi pribadi Stoner sendiri. Di masa jayanya, ia terkenal karena gaya balap yang agresif namun alami. Ia mampu membawa motor Ducati meluncur di tikungan dengan ban belakang sedikit bergeser, seolah menari di atas batas cengkeraman. Dalam banyak hal, Marc Marquez melakukan hal yang sama. Bedanya, ia melakukannya di era teknologi aerodinamika tinggi dan sistem kontrol elektronik yang kompleks. Stoner mengungkap bahwa dalam pertemuannya dengan manajemen Ducati, ia sempat membicarakan keseimbangan antara rasa manusia dan akal mesin. Ia memperingatkan bahwa Ducati jangan terlalu larut dalam pengembangan berbasis data semata. Angka tidak selalu menceritakan seluruh kebenaran. Kadang motor harus punya jiwa.
Dan jiwa itu datang dari pembalap yang tahu bagaimana memerah setiap emosi dari mesin. Lanjut Stoner. Karena itulah, Stoner mendukung penuh keputusan Ducati menunjuk Marquez sebagai pembalap utama dalam proyek GP26 hingga GP27. Ia percaya bahwa dengan kecepatan alami dan kemampuan adaptasinya, Marquez bisa membantu Ducati mengembangkan motor yang tidak hanya cepat di satu gaya, tetapi juga lebih fleksibel bagi berbagai karakter pembalap. Ia menyebut GP27 sebagai kesempatan bagi Ducati untuk menulis ulang DNA-nya. Dari sumber internal yang dikutip media Italia, GP27 memang akan membawa sejumlah perubahan radikal. Sistem aerodinamika depan dikatakan akan lebih ramping untuk mengurangi drag di lintasan lurus, sementara distribusi berat disesuaikan agar lebih seimbang saat keluar tikungan. Marc Marquez kabarnya sudah menjajal prototipe awal di sirkuit Misano bulan lalu. Di balik pintu tertutup, ia memberi umpan balik detail soal kestabilan roda depan di kecepatan tinggi dan respon throttle di pertengahan tikungan. Masukan itulah yang membuat tim teknik Ducati yakin bahwa Marquez adalah sosok yang tepat untuk memimpin evolusi berikutnya. Sementara itu, Pecco Bagnaia tetap berusaha bertahan. Ia tahu posisinya sebagai pembalap utama Ducati sedang diuji. Namun, dalam wawancara terakhirnya, Pecco memilih rendah hati. Ia mengakui bahwa dirinya masih beradaptasi dan mencari jalan keluar. Dunia MotoGP bergerak cepat, dan Ducati kini jelas sedang membangun masa depannya bersama Marquez. Fabio Quartararo angkat bicara, menilai manuver Bezzecchi yang agresif dan ceroboh pada insiden Marquez di Mandalika. Suasana di padang sirkuit internasional Mandalika berubah tegang setelah insiden keras yang terjadi di lap pertama MotoGP Mandalika 2025. Dua nama besar, Marc Marquez, Ducati Lenovo Team, dan Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, terlibat dalam kecelakaan yang membuat Marquez terlempar dari motornya dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Namun, di balik kekacauan tersebut, ada satu pembalap yang menyaksikan langsung momen mengerikan itu dari jarak sangat dekat, Fabio Quartararo, pembalap Yamaha, yang berada tepat di belakang kedua rider itu. Ia kemudian menjadi saksi mata paling penting dalam insiden yang kini menjadi bahan perbincangan seluruh dunia MotoGP. Menurut Quartararo, apa yang dilakukan Bezzecchi bukan sekadar kecelakaan balap biasa, melainkan sebuah manuver yang agresif, berisiko tinggi, dan ceroboh. Pembalap asal Prancis itu menyampaikan pandangannya dengan jujur dan tanpa basa-basi kepada media setelah balapan, menyebut bahwa tindakan Bezzecchi pada lap pertama benar-benar melewati batas. Quartararo memulai penuturannya dengan menggambarkan situasi di tikungan ke-7 Mandalika, area yang terkenal sempit dan menurun, sering menjadi tempat manuver berani di awal lomba. Ia mengatakan bahwa ketika rombongan pembalap melaju menuju tikungan itu, Marquez sudah berada di posisi yang stabil, mempertahankan jalur ideal. Namun Bezzecchi, yang datang dari sisi dalam dengan kecepatan lebih tinggi, tampak terlalu ambisius. Aku berada tepat di belakang mereka, mungkin hanya berjarak 2 motor, kata Quartararo kepada jurnalis usai lomba. Dari apa yang aku lihat, Marco datang terlalu cepat dari sisi dalam. Tidak ada ruang yang cukup untuk menyalip di situ. Marc sudah berada di jalur yang benar, tapi Bezzecchi tetap memaksa masuk. Kontak pun tidak terhindarkan, imbuhnya. Benturan antara keduanya memang terlihat cukup keras dari tayangan ulang kamera onboard. Bezzecchi tampak kehilangan kendali pada roda belakang ketika mencoba menahan laju motornya di tengah kemiringan, sementara bagian depan motornya menyentuh sisi belakang Ducati GP25 milik Marquez. Sentuhan itu cukup untuk membuat Marquez kehilangan keseimbangan dan terlempar ke udara, sebelum terguling keras ke area gravel trap. Quartararo, yang berada hanya beberapa meter di belakang, terpaksa mengerem mendadak untuk menghindari tabrakan beruntun. Itu momen paling menegangkan yang pernah kualami dalam beberapa tahun terakhir, ujar Quartararo. Aku hampir ikut terlibat karena Marc terpental di depanku. Aku hanya bisa berdoa agar tidak menabrak dia. Quartararo menilai bahwa kejadian itu menjadi bukti nyata bagaimana sebagian pembalap masih terlalu gegabah dalam mengambil risiko, terutama di lap pertama. Lap pertama selalu penuh adrenalin. Semua orang ingin maju beberapa posisi, tapi ada batasnya, katanya dengan nada tegas. Kita semua profesional. Kita tahu kapan waktu yang tepat untuk menyerang dan kapan harus menahan diri. Apa yang dia lakukan di tikungan itu jelas melampaui batas. Quartararo menjelaskan bahwa tikungan 7 Mandalika bukanlah tempat ideal untuk menyalip, terutama di putaran pertama ketika ban masih dingin dan jarak antar pembalap sangat rapat. Itu bagian lintasan yang menurun dan cepat. Jika Anda kehilangan setengah meter saja, Anda bisa kehilangan kendali. Dan sayangnya, itulah yang terjadi pada Marco.
Tambahnya, setelah kecelakaan, bendera kuning sempat dikibarkan di beberapa sektor karena kondisi trek yang penuh serpihan motor. Marquez langsung dilarikan ke Medical Center Sirkuit, sebelum kemudian diterbangkan ke Madrid untuk pemeriksaan lanjutan. Hasil awal menunjukkan adanya patah tulang selangkah kanan, clavicle fracture. Meski masih menunggu hasil scan tambahan untuk memastikan apakah ada cedera ligamen atau bahu yang lebih parah. Bezzecchi, yang berhasil bangkit dari kecelakaan tanpa cedera serius, segera mendatangi paddock Ducati untuk meminta maaf kepada Marquez dan seluruh tim. Tak hanya itu, bos tim Aprilia Racing, Massimo Rivola, juga mendatangi garasi Ducati untuk menyampaikan permintaan maaf resmi atas insiden tersebut. Rivola mengakui bahwa pembalapnya terlalu bersemangat di lap pertama dan berjanji bahwa tim akan melakukan evaluasi internal untuk mencegah hal serupa terjadi di masa depan. Namun, bagi Quartararo, meskipun Bezzecchi dan bos Aprilia telah meminta maaf, hal itu tidak mengubah pandangannya. "Aku menghargai niat baik mereka," kata Quartararo dengan nada dingin, "tapi tetap saja, menurutku manuver itu adalah tindakan yang kurang perhitungan. Keselamatan adalah hal utama. Jika seseorang membuat keputusan yang buruk di tikungan cepat seperti itu, risikonya bisa fatal." Komentar tajam Quartararo langsung menjadi sorotan di paddock dan dunia maya. Banyak penggemar menilai pernyataannya sebagai suara jujur dari seorang pembalap yang benar-benar memahami risiko lintasan. Bagi Quartararo, insiden itu juga membawa trauma tersendiri. Ia mengingat kembali kecelakaan-kecelakaan besar yang pernah menimpa rekan-rekannya di musim-musim sebelumnya, termasuk insiden yang membuat dirinya sendiri sempat mengalami cedera serius. "Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan kendali. Aku tahu betapa cepatnya segalanya bisa berubah. Dalam sepersekian detik, Anda bisa berada di podium atau di rumah sakit," ucapnya dengan nada reflektif. "Aku hanya tidak ingin melihat rekan-rekanku terluka karena keputusan yang tidak perlu. Kita semua ingin menang, tapi bukan dengan cara seperti itu." Selain membahas perilaku Bezzecchi, Quartararo juga menyoroti aspek keselamatan trek Mandalika, terutama area gravel trap yang dianggap memperparah dampak benturan. Menurutnya, perbedaan elevasi antara aspal dan gravel di tikungan 7 membuat motor yang terjatuh terpental lebih keras, bukan meluncur halus seperti seharusnya. Ketika Mark jatuh, motornya langsung memantul. Itu tanda bahwa area gravel terlalu padat atau tidak rata. "Aku pikir penyelenggara harus memeriksa ulang bagian itu," ujar Quartararo. Beberapa pembalap lain seperti Alex Marquez dan Joan Mir juga mengungkapkan keluhan serupa. Mereka menilai bahwa sistem runoff di Mandalika perlu evaluasi, karena bisa meningkatkan risiko cedera dalam kecelakaan kecepatan tinggi. Dorna Sports dan FIM telah memastikan akan melakukan inspeksi ulang terhadap area tersebut sebelum seri MotoGP berikutnya. Meskipun begitu, sebagian pengamat menilai bahwa keberanian Bezzecchi juga merupakan bagian dari karakter MotoGP modern yang kompetitif, di mana setiap pembalap dituntut tampil maksimal sejak lampu start menyala. Namun bagi Quartararo, agresivitas semacam itu hanya bisa diterima jika disertai perhitungan matang. Bos Ducati murka, Marc Marquez dicurangi Marco Bezzecchi, drama panas di MotoGP Indonesia 2025. Sirkuit internasional Pertamina Mandalika kembali menjadi pusat perhatian dunia, setelah menyuguhkan salah satu balapan paling dramatis dalam kalender MotoGP 2025. Bukan hanya karena keindahan lintasan yang membentang di tepi pantai Lombok, tetapi karena munculnya kontroversi besar yang melibatkan dua nama besar, Marc Marquez dan Marco Bezzecchi. Setelah serangkaian kecelakaan di sesi latihan yang membuat Ducati frustrasi, puncak ketegangan terjadi saat Marquez yang start dari posisi ke-9 dikabarkan mendapat manuver agresif dari Bezzecchi di tikungan 7. Insiden itu memicu kemarahan internal di kubu Ducati dan memunculkan tuduhan bahwa Marquez telah dicurangi. Sejak sesi latihan bebas pertama, tim Ducati sudah menunjukkan tanda-tanda kesulitan. Marc Marquez, yang dikenal dengan gaya balap ekstrim dan determinasi tinggi, justru harus mengalami 2 kali kecelakaan dalam satu akhir pekan. Laporan resmi dari MotoGP.com menyebutkan bahwa Marquez terjatuh 2 kali, sekali di tikungan 10 dan sekali lagi di tikungan 5, akibat kehilangan cengkeraman bagian depan motor. Insiden tersebut tidak hanya membuatnya kehilangan kepercayaan diri, tetapi juga mengganggu proses penyesuaian setup yang vital menjelang sesi kualifikasi. Akibatnya, Marquez gagal menembus Q2 dan harus puas memulai balapan dari posisi ke-9. Di sisi lain, rivalnya Marco Bezzecchi tampil luar biasa sepanjang latihan. Pebalap Aprilia itu mencatatkan waktu tercepat dan bahkan memecahkan rekor lap di Mandalika. Seperti yang dilaporkan Reuters,
mengukuhkan dirinya sebagai pole sitter di balapan utama. Situasi itu menempatkan Ducati dalam tekanan besar. Sumber internal yang dikutip oleh media Spanyol Cadenasser menyebut bahwa tim mulai cemas dengan performa motor mereka. Marquez sendiri dalam wawancara pasca latihan mengakui bahwa akhir pekannya terasa aneh, dan ia belum bisa menemukan ritme yang stabil. Hari ini bukan hari yang baik. Saya lebih sering bertahan daripada menyerang. Tapi beginilah balapan. Kadang kamu di atas, kadang kamu harus bertahan, ujar Marquez. Kata-kata itu tampak diplomatis. Namun di dalam paddock, ekspresi wajahnya memperlihatkan kekecewaan mendalam. Namun, drama sesungguhnya baru dimulai saat lampu start padam. Di awal balapan utama, Marquez yang memulai dari posisi ke-9 melakukan start cukup baik, menyalip dua pembalap di lap pertama. Sementara itu, Bezzecchi justru kehilangan momentum sejak awal, melorot dari posisi terdepan ke barisan tengah. Ketegangan meningkat saat keduanya bertemu di tikungan 7, area sempit dengan karakteristik teknis yang sulit, di mana pembalap biasanya menurunkan kecepatan secara agresif dari kecepatan tinggi ke kecepatan rendah dalam waktu singkat. Saat memasuki tikungan 7, Bezzecchi yang mencoba mempertahankan jalur bagian dalam tanpa kehilangan traksi belakang. Ducati Marquez yang datang dari sisi luar sedikit melambat untuk menghindari kontak. Namun roda depan motor Bezzecchi justru menyentuh bagian belakang Ducati milik Marquez. Sentuhan keras itu membuat Marquez terlempar dari motornya dan jatuh ke gravel dengan keras. Motor Ducatinya terguling beberapa kali sebelum berhenti di tepi lintasan. Sementara Marquez berguling di pasir dengan memegangi tangan kanannya, indikasi cedera bahu atau lengan yang cukup serius. Crash.net dalam pembaruannya menuliskan bahwa tim Ducati tampak tidak senang dengan gaya balap Bezzecchi yang terlalu defensif dan borderline terhadap regulasi. Beberapa analis yang mengikuti siaran langsung di paddock juga menyebut bahwa manuver Bezzecchi bisa dikategorikan sebagai blocking move, bukan racing line yang ideal. Di sisi teknis, tikungan 7 Mandalika memang dikenal berbahaya. Tikungan itu memiliki radius sekitar 47 meter dengan kemiringan lintasan 5,6 derajat, cukup tajam untuk menyebabkan understeer jika pembalap menutup jalur terlalu cepat. Setelah balapan, Marquez memberikan komentar singkat namun syarat makna kepada media Spanyol Cadenasser. Saya tahu siapa yang keras, dan saya tahu siapa yang terlalu keras. Hari ini saya hanya berusaha menyelesaikan balapan. Sementara Bezzecchi menanggapinya dengan tenang. Mark selalu balapan keras, dan hari ini saya juga. Itu bagian dari balapan, bukan drama, ujarnya. Pernyataan itu justru memperkeruh situasi karena banyak fans Ducati menganggap Bezzecchi tidak menunjukkan rasa hormat terhadap Marquez. Media sosial pun langsung dipenuhi debat panas antara pendukung Ducati dan Aprilia. Sementara itu, di balik layar, tim Ducati dikabarkan tengah melakukan investigasi internal. Manajer teknis mereka dalam wawancara cepat menyatakan bahwa tim akan memeriksa data telemetri dari kedua motor untuk memastikan apakah Bezzecchi benar-benar melakukan pengereman terlalu lambat. Kami akan lihat data pengereman dan kecepatan corner entry. Kalau ada yang tidak sesuai, kami akan bertindak, ujarnya. Kemarahan di paddock Ducati tidak hanya datang dari jajaran manajemen. Para mekanik yang bekerja sepanjang malam memperbaiki motor Marquez juga ikut kecewa. Salah satu teknisi Ducati terlihat menangis saat wawancara off-record dengan Dazn. Kami memperbaiki motor 2 kali karena crash di latihan. Kami kira semuanya sudah selesai. Tapi kemudian Mark jatuh lagi. Bukan karena kesalahannya sendiri. Itu menyakitkan, katanya. Meski kecewa berat, Ducati menolak larut dalam kemarahan. Mereka bertekad menjadikan insiden ini sebagai bahan bakar untuk bangkit di seri berikutnya di Phillip Island. Mark sudah menunjukkan bahwa dia pembalap sejati. Ia crash 2 kali, tapi tetap bertarung di race. Spirit seperti itu yang membuat kami yakin, Ducati akan kembali lebih kuat, ucap Tardozzi. Secara keseluruhan, insiden ini menjadi simbol dari kerasnya kompetisi MotoGP modern. Di satu sisi, Marquez adalah ikon ketangguhan dan strategi. Di sisi lain, Bezzecchi merepresentasikan generasi baru pembalap yang tak kenal takut dan siap menantang siapapun. Namun ketika dua kekuatan besar bertabrakan di lintasan yang sempit seperti Mandalika, gesekan menjadi tak terhindarkan. Bos Ducati sampai merinding, tak kuasa menahan haru. Marc Marquez berjuang mati-matian demi menyelamatkan nama besar Ducati Lenovo di Mandalika. Sore ini, udara panas bercampur aroma aspal dan bensin di sirkuit internasional Mandalika. Di antara debu yang berterbangan, sosok Marc Marquez menatap lurus ke depan.
matanya menyala di balik visor helm merahnya. Ia tahu, akhir pekan ini bukan sekadar balapan. Ini adalah ujian harga diri, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk tim besar yang kini ia bela, Ducati Lenovo. Setelah 2 hari penuh bencana, dengan 2 kecelakaan keras di sesi latihan yang membuat tubuhnya lebam dan motornya nyaris hancur, Marquez berdiri di grid dengan posisi start ke-9, mencoba menepi semua kenangan buruk itu. Di belakang pit wall, bos besar Ducati, Luigi Dalinya, hanya bisa menatapnya dengan napas berat. Tidak ada kata-kata, hanya doa dalam diam, berharap keajaiban akan datang di tanah Indonesia. Segalanya bermula dari Jumat yang kelam. Pada sesi latihan pertama, Marquez kehilangan grip di tikungan 10. Motor Ducati Desmo Sedici GP25 miliknya tergelincir dengan cepat, membuatnya terseret hingga ke area gravel. Hanya beberapa jam kemudian, insiden kedua datang lebih buruk. Kali ini Hikside di tikungan 5 yang membuat tubuhnya terlempar tinggi sebelum menghantam aspal keras. Sesi latihan berakhir dengan 2 motor rusak parah dan 2 kali sorakan terkejut dari para penonton di Tribun Mandalika. Itu hari yang gila. 2 kali jatuh, 2 kali saya hampir kehilangan ritme dan kepercayaan diri, kata Marquez dalam wawancara setelah sesi latihan. Tapi saya tahu, tidak ada waktu untuk menyerah. Meski hasil latihan membuatnya harus menjalani kualifikasi dari Q1, sesuatu yang jarang terjadi musim ini, Marquez menunjukkan tekad yang sulit ditandingi. Ia berhasil menembus Q2 dan mengamankan posisi ke-9 di grid, meski terlihat jelas bahwa ia masih belum sepenuhnya pulih, baik secara fisik maupun mental. Malam sebelum balapan, suasana di paddock Ducati Lenovo sunyi. Para mekanik bekerja dengan kepala tertunduk, memperbaiki motor nomor 93 yang sempat hancur di 2 sesi latihan sebelumnya. Marquez tiba di garasi mengenakan pakaian kasual sederhana, tanpa senyum. Namun di tengah keheningan itu, ia mendekati seluruh anggota tim dan berbicara dengan nada pelan tapi tegas, bahwa ia akan berjuang semaksimal mungkin untuk menyelamatkan nama besar Ducati Lenovo. Kalimat itu membuat seluruh tim terdiam, sebelum perlahan tepuk tangan terdengar di sudut garasi. Dalam sekejap, atmosfer yang suram berubah menjadi bara semangat. Kata-kata itu menjadi bahan bakar moral bagi seluruh kru Ducati Lenovo, yang tahu betapa berat tekanan di pundak sang pembalap Spanyol tersebut. Sabtu sore, langit Lombok terlihat cerah namun suhu lintasan mencapai lebih dari 53 derajat Celcius, salah satu kondisi terpanas di musim MotoGP 2025. Ketika lampu start padam, Marquez langsung meluncur ke depan. Di lap-lap awal, ia menjaga ritme dengan hati-hati, tak mau mengulangi kesalahan 2 hari sebelumnya. Namun begitu ban mulai panas dan ritme tubuhnya kembali sejalan dengan Desmo Sedici, sosok Marquez yang sesungguhnya mulai muncul. Setiap kali nomor 93 muncul di layar besar, penonton di tribun utama bersorak histeris. Beberapa supporter yang membawa bendera merah Ducati berteriak nama Mark dengan nada yang seolah menyatu dengan raungan mesin GP25-nya. Marquez balapan seperti singa yang baru lepas dari rantai. Meski tak sepenuhnya fit, ia memaksa tubuhnya bekerja di luar batas, menahan rasa sakit di bahu dan pinggul akibat insiden latihan. Namun rasa sakit itu justru menjadi bahan bakar yang membuatnya semakin cepat. Ketika garis finish terlewati, Marquez menggenggam setang seolah tak percaya. Dari posisi 13, ia finish ke-7. Bukan kemenangan, tetapi dalam konteks akhir pekan penuh luka, itu terasa seperti kemenangan besar. Di pit lane, seluruh kru Ducati Lenovo berdiri berjejer menunggu. Begitu Marquez masuk ke area tim, tepuk tangan bergemuruh memenuhi udara. Beberapa mekanik yang sempat menyaksikan kecelakaannya di latihan terlihat meneteskan air mata. Mereka tahu betul betapa berat perjuangan 2 hari terakhir ini. Marquez membuka helmnya, wajahnya basah oleh keringat, namun senyumnya lebar. Ini bukan kemenangan, tapi bagi saya terasa seperti juara dunia lagi, katanya sambil tersenyum lelah. Gigi Dalinya berjalan mendekat, memeluknya erat, dan berbisik pelan. Terima kasih, Mark. Kamu baru saja menyelamatkan akhir pekan ini. Kamera televisi menangkap momen itu, 2 sosok yang berdiri di tengah teriakan penonton, dengan ekspresi haru yang jujur. Bagi Gigi Dalinya, apa yang dilakukan Marquez bukan sekadar hasil teknis. Ia tahu betul bahwa di balik helm dan nomor balap itu, ada hati seorang juara sejati yang menolak tunduk pada nasib. Saya deg-degan melihat perjuangannya, kata Gigi kepada media Italia. Setelah 2 kali jatuh di latihan, siapapun mungkin akan kehilangan semangat. Tapi tidak dia. Mark menunjukkan arti sebenarnya dari seorang pejuang. Hari ini, Ducati bukan hanya kuat karena mesin, tapi karena jiwa yang ada di atasnya.
Pernyataan itu disambut tepuk tangan kecil dari wartawan di paddock. Sebagian bahkan ikut terharu menyaksikan momen langka antara bos dan pembalap besar itu. Bagi banyak pengamat, performa Marquez di Mandalika menjadi simbol kebangkitan mental yang luar biasa. Komentator MotoGP asal Italia menyebut bahwa Marquez membawa nyawa kembali ke garasi Ducati. Ia menjelaskan bahwa setelah serangkaian hasil yang tidak stabil dalam beberapa balapan terakhir, tim Ducati Lenovo membutuhkan figur pemantik semangat. Mandalika memang punya cerita tersendiri bagi Marquez. Tahun-tahun sebelumnya, ia belum pernah menyelesaikan balapan utama di sirkuit ini, selalu dihantui insiden dan kondisi lintasan yang tidak menentu. Tapi kali ini, semua berubah. Ia tidak hanya menaklukkan trek, tapi juga menaklukkan ketakutannya sendiri. Losing time, I'm fading fast.